Shalom, kekasih Kristus. Jumpa kembali dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita akan mendengar dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita diberkati, kita tunduk kepala, kita minta Roh bekerja di dalam pelayanan. Mari kita tunduk. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, kesempatan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi ibadah live streaming ini, agar banyak orang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dari awal sampai pada selesainya. Dalam nama Yesus, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, kesempatan pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan suatu tema, yaitu hidup menurut Roh Kudus. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita mengerti akan Roh Kudus, Roh Kudus adalah Allah yang berbentuk roh yang ada di sekeliling kita, yang ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Orang yang hidup benar itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya orang yang hidup menurut jalannya sendiri itu adalah orang yang sangat rugi di dalam kehidupannya. Langkah-langkahnya sangat berat, langkah-langkahnya akan tersandung, langkah-langkahnya akan tertatih-tatih. Tetapi berbeda dengan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mungkin kita merasa berat, tetapi kita akan tertolong dengan pertolongan yang dahsyat luar biasa saat Roh Kudus bekerja dan menjamah kita. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang diberkati. Karena itu, ada banyak orang berpikir bahwa hidup di dalam kehidupan sehari-hari itu ingin berpikir di dalam kehidupan pikirannya atau batinnya, hatinya. Saya tidak mau susah, saya tidak mau menderita, saya mau hidup senang, happy, bahkan bahagia setiap hari. Dari membuka mata sampai tidur tengah malam, kita akan merasa bahagia. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, terkadang Tuhan atau Roh Kudus menuntun kita kepada jalan yang mungkin kita berpikir kita tidak menyukainya. Kita kadangkala berontak dengan pertolongan Tuhan atau gandeng tangan Tuhan menuntun kita
kepada jalan-jalan yang mungkin kita tidak suka. Mungkin kita menghadapi suatu tantangan yang luar biasa, persoalan, bahkan kemelut di dalam kehidupan. Padahal roh ada di dalam langkah itu. Tetapi batin kita, pikiran kita menolak. Tuhan, saya tidak suka. Apakah kadangkala kita berbenturan dengan kemauan Tuhan? Terkadang kita berselisih paham, berbeda kemauan kita dengan roh Tuhan. Kadangkala ada suatu jarak yang tidak bisa merapat. Kadangkala kita mengalami suatu musibah, kesulitan-kesulitan ataupun persoalan-persoalan yang kerap kali menghantui pikiran kita. Atau mengalami satu persoalan kepada orang-orang yang kita cintai. Persoalan itu sangat merugikan. Mungkin saja di dalam bencana alam, kenapa Tuhan kok ada satu peristiwa seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita? Atau mungkin kecelakaan, saudara. Kecelakaan yang mungkin kerap kali kita hadapi, entah itu kita bersepeda, sepeda motor, atau kita naik mobil, atau naik pesawat sekaligus, atau naik kapal laut, dan hal-hal itu bisa menimpa siapa saja. Atau mungkin saat ini dalam keadaan pandemik kena COVID yang tidak terpikirkan di dalam batin kita. Atau mungkin selain lagi kita pernah ditipu orang yang sangat merugikan kehidupan kita, saudara. Hal-hal itu terkadang kita membuat kita melamun. Kita melamun, Tuhan, kenapa hal ini menimpa saya? Kenapa hal ini ada pada keluarga kami, anak-anak kami, atau saudara-saudara kami yang kami kasih? Seharusnya itu bukan terjadi kepada kita. Kita berpikir, Tuhan, salah apa gerangan yang terjadi di dalam kehidupan saya, sehingga saya mengalami musibah, sakit penyakit, persoalan, problem di dalam kehidupan kita silih berganti, seolah-olah tidak pernah henti-hentinya kita mengalami satu masalah. Katanya saya dipimpin oleh Roh Kudus, saya hidup benar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu kerap kali menghantui pikiran kita, saudara yang Tuhan kasihi. Pertanyaan itu contohnya, Tuhan, kenapa kok Engkau izinkan peristiwa itu terjadi? Mungkinkah itu satu kematian? Orang yang kita kasihi, orang yang kita harapkan, orang sebagai tumpuan di dalam kehidupan perekonomian dalam keluarga, meninggalkan kita. Betapa sedihnya, menderitanya kita di dalam kehidupan seperti itu. Separuh dari jiwa kita hilang. Kata banyak orang, kata penyanyi-penyanyi, separuh jiwaku hilang. Dan bahkan kita pun berkata sama seperti orang-orang lain berkata, separuh dari jiwaku lepas, hilang. Dengan musibah-musibah seperti itu, saudara. Pertanyaan itu membuat menggoncangkan batin kita. Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau tidak mengasihi aku. Terkadang kita bertanya kepada Tuhan, di mana Engkau, Tuhan? Aku sampai seperti ini, terjadi musibah. Aku sampai ditipu orang berjuta-juta. Sehingga saya merasa kehilangan money yang ada dalam kehidupan kami. Bukankah problema semacam ini kerap kali menghantui manusia? Persoalan ini, saudara, dalam persoalan seperti ini saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati, harus melihat diri kita, berkaca, bercermin di dalam kehidupan kita. Harus berhati-hati. Terkadang Roh Kudus membawa kita kepada lembah yang terkadang kita berontak. Roh Kudus menuntun kita ke dalam penderitaan. Terkadang kita tidak mau. Nah, sebab Allah menginginkan di dalam penderitaan ini ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang dahsyat.
Ada rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Allah menginginkan rencana itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Makanya Allah di dalam Roh Kudus membawa kita ke dalam satu lembah, di dalam persoalan-persoalan yang kita tidak tahu ujungnya. Nah, di dalam hal ini saudara, hati-hatilah. Terkadang kita mengalami seperti itu. Perhatikan, ada satu oknum yang tidak senang atas rencana Allah dalam hidup kita. Rencana di dalam penderitaan itu saudara, ada satu rencana Allah yang dahsyat yang kita belum tahu. Iblis mengipasi kita supaya kita berontak, supaya kita melawan. Bahkan kita kalau boleh kita menghujat kepada Tuhan. Kita boleh memaki kepada Tuhan. Engkau tidak adil Tuhan. Aku salah apa? Aku berdosa apa? Aku tidak pernah berdosa. Aku jadi pelayanmu. Kenapa engkau izinkan aku kecelakaan? Ambil kata saudara, kita berkata seperti itu kepada Tuhan. Secara logika kita bisa berargumen kepada Tuhan. Tetapi secara roh kita tidak tahu rencana Allah yang dahsyat itu di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak orang yang mengambil langkah di dalam penderitaan itu, dalam persoalan kemelut problema itu, dia mengambil langkah 1000. Artinya, dia mengambil langkah jalan sendiri untuk mengambil keputusan bagaimana saya harus mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Ambil contoh saudara. Di negara Sakura, di Jepang sana saudara, ada banyak orang yang mengalami penderitaan, kesusahan, hutang piutang, atau tertipu dengan kawan sekerjanya. Daripada dia malu, dia mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Allah tidak merencanakan seperti itu. Allah merencanakan sesuatu yang dahsyat untuk kita. Oleh sebab itu Allah izinkan kita masuk di dalam lembah itu. Jangan sampai kita dikipasin oleh iblis. Dan iblis itu akan meruncingkan peristiwa itu untuk menjadi anak panah. Supaya kita terpojok dan kita mengakhiri hidup kita. Dan rencana Allah gagal di dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasih, inilah tipu daya iblis yang perlu saudara tahu dan ketahui. Sebab tidak ada rencana Allah yang tidak baik terhadap kita. Saudara yang Tuhan kasihi, ini merupakan suatu pemikiran yang harus kita perhatikan. Pada waktu kita mengalami pencobaan, goncangan iman. Pada waktu kita bertanya-tanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, dan kenapa Tuhan, itu berarti iblis masuk ke dalam pemikiran batinmu yang paling dalam. Tetapi ketahuilah, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita ketahui, ada beberapa mutiara yang saya bisa bagikan untuk kita. Yang pertama, dari pihak Allah tidak pernah membuat rancangan buruk terhadap kita. Ayo kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dari pihak Allah tidak ada rencana yang tidak baik untuk kita. Dia akan bertunas. Orang yang ada di dalam bait Allah, tertanam di bait Allah, dia akan bertunas, gemuk, subur, dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu lebih banyak daripada 100 kali lipat. Kekasih Kristus, Tuhan itu benar. Dia tidak mungkin keluar dari perbendaharaannya, dari kekayaannya,
yang tidak benar. Percaya kepada Tuhan, Allah yang benar. Dia hanya punya perbendaharaan yang benar. Dan orang akan berkata bahwa Allah kita ini memang benar. Kalau yang tidak benar adalah iblis. Iblis itu adalah bapaknya penipu. Dan dari pribadi iblis akan keluar ketidakjujuran, ketidakbenaran, menipu, membohongin saudara, hidup kita. Agar kita keluar dari rel Tuhan dan kita akan mengikuti jejak iblis. Malam hari ini atau kesempatan saat ini, pagi ini atau siang ini saudara, kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang benar. Dan orang yang benar tertanam di dalam kebenaran akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Di dalam penderitaan tidak ada rencana Allah untuk mematikan kita, untuk menghancurkan kita. Tetapi di dalam penderitaan itu akan mengajar kita menjadi kualitas yang lebih baik lagi. Mutiara yang kedua yang saya bisa bagikan untuk kita, saya akan ambil dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang Tuhan kasih, kenapa Allah mengizinkan Roh Kudus menggandeng kita kepada lembah di dalam suatu penderitaan? Saudara, tidak ada suatu mahkota yang didapat dengan satu yang gampang. Tetapi mahkota itu didapat pada waktu kita berjuang di dalam pertandingan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat. Baru pada waktu kita menang, kita boleh mendapatkan piala atau mahkota. Demikian pula Allah di dalam Roh Kudus. Tidak ada rencana jahat pun pada waktu kita dihadapkan pada suatu persoalan. Tetapi ketahuilah, yang terkadang kuasa kegelapan itu mengipasi kita sehingga memperuncing kembali pada waktu peristiwa itu terjadi, seolah-olah kita akan dipisahkan oleh Allah. Dan saya menekankan sekali lagi, berhati-hati, sebab ada banyak anak Tuhan jatuh pada waktu menghadapi masalah seperti itu, seolah-olah Tuhan tidak adil. Tetapi ketahui, saya mau berbicara, tetapi Allah mengizinkan itu semua untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Alkitab sudah memberikan teladan seperti peristiwa Lazarus. Pada waktu Lazarus dia sakit, saudaranya Marta dan Maria, dia mencari pengobatan, mungkin kemana-mana dia mencari tabib untuk kesembuhan Lazarus. Bahkan dia mencari Tuhan dan ketemu. Bahkan Tuhan berkata, saudaramu itu tidak akan mati. Tapi kenyataannya, Lazarus mati dan sudah dikubur. Tetapi perhatikan, apakah peristiwa kesedihan itu akan menghancurkan masa depan Marta dan Maria? Oh, sama sekali tidak, saudara. Ternyata rencana Allah yang indah, yang Marta dan Maria belum tahu, dibangkitkannya lah kembali Lazarus, diberi kehidupan yang baru dan diberi suatu tubuh hidup kembali. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Di dalam penderitaan ada pertolongan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang penting kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus untuk dipimpin sampai rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang baik. Terkadang kita berpikir Allah kita kejam, jahat. Oh tidak. Mutiara yang ketiga yang saya bisa bagikan untuk kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Lukas pasal 11 ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat 12. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya
kalajengking ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia membandingkan antara bapa dunia seperti saudara dan saya digolongkan bapa yang tidak baik. Tetapi bapa yang tidak baik pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu yang baik, berharga, yang terpilih untuk anak-anaknya. Sekali lagi, dibandingkan bapa yang di sorga, dia bapa yang baik, dia pasti akan memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan berkata, aku akan memberikan Rohku, Roh Kudus, kepada setiap orang yang meminta. Oh, dahsyat sekali, saudara. Dia akan memberikan Roh Kudus. Dan kalau kita diberi dan kita menerima Roh Kudus, saudara, hidup kita, tangan kita menjadi tangan yang memberkati orang. Mata kita menjadi mata yang dipakai Tuhan untuk memandang banyak jiwa untuk diselamatkan. Mulut kita, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, akan diubahkan menjadi mulut yang memberkati setiap orang. Dan tidak mungkin mengeluarkan kata kutuk, makian, atau cacian. Sebab kita sudah menerima Roh Kudus. Dan lidah kita akan berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah dosa. Dan dosa itu adalah haknya iblis, saudara. Oleh sebab itu kekasih Kristus minta Roh Kudus agar hidup kita menyenangkan banyak orang, memberkati banyak orang, dan boleh menarik banyak jiwa untuk diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan inilah, saudara, yang Tuhan kasih. Mari saya ajak kita bersama-sama hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus. Hidup menurut pimpinan Roh Kudus, menurut Roh Kudus. Itu adalah yang terbaik. Jangan kita berpikir yang terbaik adalah dari hati kita. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, oh luar biasa, saudara. Saya mengajak hari ini, mari saudara kita punya komitmen. Tuhan, penuhkan aku dengan Roh-Mu, agar aku boleh menjadi berkat buat orang lain. Hari ini, besok, hari yang akan datang, penuhlah kiranya hidup kita di dalam Roh Tuhan atau Roh Kudus. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang baik, penuhilah setiap kami yang rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, agar kami boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun kendala di dalam kehidupan kita, persoalan dalam kehidupan kita, kita mau Tuhan, kita boleh mengerti bahwa Roh Kudus ada di dalam rencana itu. Terima kasih Tuhan, tanamkan benih firman-Mu, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan memberkati kita.